Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita gaspol. Bab 125-126. Montir cantik milik CEO. Tangan Leo mengepal. Pria itu lari keluar dari ruangan. Melangkah dengan tergesa menuju lantai dasar. Angga mengikuti dari belakang tanpa bersuara. Dia tentu takut melihat raut tuannya yang seakan ingin memangsa buruannya hidup-hidup. Setelah meminta kunci mobil, Leo pun masuk ke dalam kendaraan itu dan mengeluarkan mobil dari parkiran. Leo melirik jam berkali-kali, menghitung waktu, memastikan bahwa saat ini Yuta pun belum tiba di perusahaan Lincoln. Pria itu menekan klakson tak sabaran saat kemacetan mulai terjadi. Setelah melaju dengan kecepatan penuh dan lolos dari kemacetan yang nyaris menjebak mobilnya, akhirnya Leo pun sampai juga di perusahaan Lincoln. Namun kedatangannya langsung disambut oleh pemandangan yang membuat tangannya kembali mengepal. Mobil berwarna hitam dengan stiker bertuliskan Hotel Emerald di badan kendaraan tersebut, membuat Leo yakin Yuta sudah tiba di sana lebih dulu darinya. Leo sudah tahu bahwa pria Jepang itu selama ini menginap di hotel milik istrinya. Dan selalu bepergian dengan menggunakan fasilitas kendaraan dari hotel tersebut. Dan, ya, Leo terlambat. Di dalam ruangan pribadi Alexandra, Yuta tengah berbicara serius dengan wanitanya itu. Yuta tak membuang kesempatan. Karena ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan pada Ale, tentang maaf, tentang bagaimana menderitanya Yuta setelah kepergian Alexandra, tentang sesal yang selama ini selalu menghantui, dan tentang cinta yang selama ini tak dia sadari. Yuta ingin mengungkap semua itu agar mereka kembali bersama. Maafkan semua kesalahanku, Evelyn. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku mohon. Awalnya Alexandra tak menerima kedatangan Yuta, namun terbersit dalam pikiran Ale, jika tidak sekarang, maka kapan lagi waktu yang tepat untuk menyadarkan Yuta bahwa mereka tak akan pernah bisa bersama. Sungguh, aku sangat mencintaimu. 3 tahun aku tersiksa karena tak juga menemukan keberadaanmu. Please, aku mohon, satu kesempatan saja. Aku akan memperbaiki keadaan ini, memperbaiki hubungan kita. Aku akan mengobati luka hatimu karena perbuatanku dulu. Serasa ada yang menusuk hati Ale saat mendengar kalimat panjang yang Yuta ucapkan. Terdengar seperti sebuah lelucon klasik, namun bisa saja mampu untuk memporak-porandakan pertahanan. Ale benar-benar tidak habis pikir dengan kata-kata yang diucapkan pria itu. Entah benar atau tidak, hanya Yuta lah yang tahu. Ale menyilangkan kaki ke atas kaki jenjangnya yang lain. Menatap Yuta dengan tatapan yang penuh misteri. Mati rasa adalah patah hati terhebat bagi seseorang. Bagaimana bisa seorang laki-laki dikatakan sangat mencintai, jika kehadirannya saja mampu menoreh luka yang semakin dalam? Sedikitpun Ale tak marah ataupun benci. Baginya luka ini, luka yang Yuta torehkan harus disyukuri. Karena jika Yuta tak memberi luka itu, Alexandra tak akan secepat itu kembali ke negara asalnya. Dan dengan kejadian menyakitkan itu pula lah menghadirkan kebahagiaan yang tak terkira. Ale menghembuskan nafas panjangnya. Yuta, aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu memintanya. Ucap Ale memulai suara dengan sangat tenang. Yuta, sejak awal kita tidak pernah menjadi kita. Aku adalah aku, dan begitu pun dengan kamu. Sadarilah, Yuta. Waktu sudah menjawab semuanya. Kita tak pernah ditakdirkan untuk bersama. Yuta menatap lesu, pria itu tahu, sulit untuk mendapatkan Ale kembali, bahkan sulitnya pasti melebihi saat dia mendekati Ale dulu. Kau lihat ini, Yuta. Ale menunjukkan punggung tangannya di hadapan pria Jepang itu. Kau sudah tahu bahwa sekarang aku telah menikah. Bayangkan, bagaimana perasaan suamiku jika ada pria yang terus mengusik wanitanya. Kau laki-laki, pasti tahu kegundahan apa yang suamiku rasakan saat ini. Ada hati yang harus aku jaga. Aku tidak mau membuatnya terluka dengan kehadiranmu di sini.
Aku mohon untuk terakhir kalinya, jangan lagi muncul di hadapanku. Pergilah sejauh mungkin sampai tak ada celah untuk kita bertemu lagi. Yuta mematung, hatinya hancur sehancur-hancurnya. Perjuangannya selama 3 tahun sia-sia saja. Wanita itu tak tersentuh lagi, hatinya sudah mati. Tanpa mereka sadari, ada sepasang telinga yang sudah mencuri dengar pembicaraan Ale dan Yuta. Leo. Ya, sejak beberapa menit lalu pria gagah itu sudah berdiri tepat di samping pintu yang tidak ditutup rapat oleh Yuta tadi. Tangannya mengepal saat mendengar Yuta mengungkapkan betapa dia mencintai wanitanya. Leo menahan dengan sekuat tenaganya agar tak langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Sungguh Leo sangat ingin tahu bagaimana respon sang istri, setelah mendengar kalimat itu dari mulut pria yang pernah mengisi hatinya. Brak. Belum sempat Yuta kembali membuka mulutnya, pintu ruangan ditendang Leo dengan cukup kencang, hingga Ale maupun Yuta sama terkejutnya. Semua terjadi begitu cepat, Yuta sudah ambruk di lantai. Leo meninjunya berkali-kali seperti orang yang kestanan. Aku sudah katakan, jangan muncul lagi di hadapan istriku. Buff. Buff. Leo kembali melayangkan 2 tinjunya ke wajah Yuta. Belum habis luka yang kemarin, sekarang Yuta sudah mendapat luka baru, malah jauh lebih parah. Sayang. Stop. Ale mencoba menghentikan suaminya. Namun Leo acuh. Hatinya sudah terlanjur panas. Deru nafasnya memburu dengan kedua mata yang memerah. Damar. Cepat, bantu aku. Ale memekik saat Damar datang ke ruangan untuk mencari sumber suara yang mengganggu indera pendengarannya. Posisi Ale masih sama, memeluk Leo dari belakang. Tuan, sudah Tuan. Tuan Yuta bisa mati. Damar mencoba menahan tangan Leo yang berkali-kali terus mengejar Yuta. Dia memang harus mati. Sahut Leo membuat suasana di ruangan itu semakin menyeramkan. Mendengar ucapan Leo, seketika Ale melepaskan kedua tangannya yang tadi melingkar di perut sang suami. Lepaskan atau kau tidak akan pernah melihatku lagi. Dek. Leo mendongak ke atas, melihat Ale yang sudah berdiri tepat di depannya. Sedetik kemudian, Leo melepaskan cengkraman tangannya di kerah baju pria Jepang itu. Wajah Yuta sungguh sangat mengenaskan. Dari mulutnya keluar darah, pelipisnya sobek, bahkan Yuta sudah tak sadarkan diri. Leo bangun dari atas tubuh Yuta. Menatap wajah sang istri dengan rasa bersalah. Apa kau mau menjadi pembunuh? Hah? Ale langsung melayangkan kemarahannya sambil mendorong tubuh Leo hingga pria itu mundur beberapa langkah ke belakang. Aku rasa sebentar lagi statusku akan berubah menjadi janda. Suamiku akan masuk penjara karena menganiaya orang. Leo berjalan mendekat, menghampiri Ale lalu menangkup kedua pipinya dengan kedua tangan yang gemetar. Punggung tangan sebelah kanan Leo, yang dia pakai untuk memukuli Yuta pun ikut terluka. Leo menggeleng ke kiri dan ke kanan berkali-kali. Jangan salahkan aku. Dia yang memulai. Ini resikonya karena dia sudah mengusik apa yang sudah menjadi milikku. Kemarahan masih terlihat di raut wajahnya. Ale melepas paksa kedua tangan Leo yang ada di pipinya. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Kampungan. Bentak Ale dengan ekspresi marah sementara Ale dan Leo berdebat, Damar langsung membawa Yuta keluar menuju rumah sakit terdekat dengan dibantu oleh 2 bawahannya. Bab 126. Yuta dilarikan ke rumah sakit terdekat dari perusahaan Lincoln. Para karyawan langsung heboh ketika melihat ada seorang pria, yang digotong oleh 2 security perusahaan dengan penampilan yang mengenaskan. Ternyata di belakang Damar, Alexandra pun mengikuti. Mengemudi sendiri dengan mobil perusahaannya yang lain. Sementara Leo yang tersadar setelah ditinggal Ale pun ikut juga keluar. Sama-sama pergi ke rumah sakit namun dengan kendaraan yang berbeda. Setelah tiba di rumah sakit yang cukup besar, Yuta segera ditangani oleh beberapa tenaga medis. Dari yang terlihat, sepertinya Yuta belum juga sadarkan diri. Setelah hampir 1 jam Yuta berada di dalam sebuah ruangan, kini pria itu dipindahkan ke ruang perawatan.
Keheningan begitu terasa, karena baik Ale maupun Leo tak ada yang memulai untuk bicara. Mereka sama-sama bungkam, kalut dengan pikiran masing-masing. Damar, kau kembalilah ke kantor. Aku akan menjaga Yuta di sini. Ucap Ale setelah dokter memberikan informasi mengenai keadaan Yuta. Tidak. Kenapa harus kamu yang menjaganya? Leo yang sedari tadi diam, kini kembali bersuara. Dengan nada tidak suka, pria itu langsung memprotes ucapan sang istri. Ale tak menoleh sama sekali pada Leo. Jujur saja, Ale sangat kecewa karena menurutnya Leo bersikap terlalu berlebihan. Bagaimana kalau tadi Yuta sampai tak tertolong? Untung saja Damar datang tepat waktu, meskipun saat Damar datang keadaan Yuta juga sudah cukup parah. Ale sedikit lega saat dokter mengatakan Yuta tak mendapat cedera di bagian dalam. Hanya luka robek di pelipis kanannya dan sudah dijahit sampai 3 jahitan. Pergilah. Ujar Ale lagi pada Damar. Setelah memastikan Damar pergi, Ale pun berbalik untuk masuk ke ruangan Yuta. Belum Ale memegang handle pintu, tangannya sudah dicekal oleh Leo. Apa aku tak terlihat di matamu? Ale menepis tangan Leo kasar. Leo memegang kedua bahu Ale, memaksa wanita itu untuk melihat ke arahnya. Kenapa kamu membela lelaki brengsek itu? Hah? Aku hanya mempertahankan apa yang sudah menjadi milikku. Lalu di mana letak kesalahanku? Leo menatap dalam namun wajahnya terlihat dingin. Diacuhkan oleh sang istri, seolah dianggap tidak ada, seperti ada aliran listrik yang merambat lalu membakar hatinya. Tak hanya itu, Leo merasa sangat sedih. Alexandra terang-terangan membela lelaki lain di depannya. Padahal yang Leo lakukan itu semua karena Ale, karena Leo tak rela ada pria lain yang secara terbuka ingin merebut miliknya. Ale kembali melepaskan tangan Leo yang memegang tubuhnya, membalas tatapan Leo dengan tak kalah dingin. Pergilah. Tenangkan dirimu. Aku akan di sini menjaga Yuta sampai dia siuman. Ini sebagai bentuk tanggung jawabku atas ulah suamiku sendiri. Tak menunggu respon selanjutnya dari Leo, Ale langsung melangkah masuk ke ruangan Yuta meninggalkan pria itu yang masih mematung di belakangnya. Ada nyeri yang tiba-tiba menyeruak. Seperti luka yang sengaja ditaburi butiran garam. Leo menahan sesak di dadanya. Berkali-kali menghela nafas dalam, mencoba menetralkan rasa yang membawa aliran panas di hatinya. Tangannya mengepal kuat, menatap pintu ruangan itu yang sudah tertutup rapat. Entah harus berbuat apa lagi, Leo buntu, pikirannya sama sekali tak berjalan seperti biasa. Sementara di dalam ruangan, Ale menjatuhkan bokongnya di kursi tepat di samping Yuta berbaring. Melihat keadaan Yuta yang masih tak sadarkan diri. Memar di wajahnya sungguh sangat menyayat hati. Bukan karena masih ada perasaan, tapi murni sebatas rasa tanggung jawab. Ale ingin memberi pelajaran pada suaminya, bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ale sangat kecewa, benar-benar tak menyangka Leo akan senekat ini. Sebenarnya Ale pun tak tahu jika posisinya dibalik. Bisa jadi dia juga akan berbuat nekat seperti yang Leo lakukan. Namun tetap saja, dalam hati Ale menyesalkan perbuatan suaminya yang sudah berani melukai sampai membuat orang tak sadarkan diri. Ale menunduk, tak terasa kristal-kristal bening berjatuhan membasahi pipi halusnya. Bersamaan dengan pikiran yang mencoba mencari jalan keluar. Ale sangat takut jika nanti Yuta akan membawa kejadian yang menimpanya ini ke jalur hukum. Apalagi Yuta bukanlah WNI. Pasti akan semakin runyam urusannya. Yuta pun bukanlah orang sembarangan. Dia pemilik salah satu pabrik suku cadang brand ternama di negeri Sakura tersebut. Bahkan salah satu anggota keluarganya, lebih tepatnya paman dari pihak ayahnya adalah seorang politisi dan memiliki pengaruh besar di negara itu. Jangan kira Ale tidak merasa sakit memperlakukan suaminya seperti tadi. Sakit sekali. Apalagi melihat tatapan Leo padanya yang dingin, membuat dadanya terasa sesak. Dan tanpa Ale sadari,
seseorang yang tengah berbaring itu sudah membuka matanya, menatap Ale sangat dalam. Ah! Akhirnya, batin pria itu puas. Perjuanganku tidak sia-sia, akhirnya air mata itu jatuh juga untukku. Untung saja tadi aku berpikir cepat, sengaja tak melawan saat Leo memukuliku. Tak apalah sakit sedikit, yang penting sekarang Evelyn pasti sangat merasa bersalah. Dan aku akan memanfaatkan rasa bersalahnya itu agar dia bisa menjadi milikku. Yuta pun kembali memejamkan mata. Berpura-pura belum sadarkan diri. Dia akan menunggu waktu yang tepat, barulah dia akan membuka matanya. Ale mengusap air matanya yang terus berjatuhan. Keadaan ini sungguh sangat sulit. Sementara itu, di luar ruangan Leo terduduk lesu di kursi tunggu tepat di depan kamar perawatan Yuta. Tiba-tiba ponsel dalam saku jasnya bergetar. Angga Kaling. Leo mengangkat panggilan itu dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Sungguh, baru beberapa menit saja mendapat perlakuan seperti itu dari wanitanya seakan mampu menguras seluruh tenaga di tubuhnya. Apa? Baiklah. Aku segera ke sana. Leo memutuskan panggilan sepihak. Entah apa yang dikatakan Angga dalam sambungan itu, namun Leo langsung pergi meninggalkan rumah sakit.